Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Saudaratul Mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Semoga lafaz hamdalah yang sama-sama kita ucapkan semakin meneguhkan kesyukuran kita kepada Allah. Karena sedikitnya ada 3 level seseorang itu dikatakan bersyukur di hadapan Allah. Yang pertama adalah level di mana seseorang itu syukurnya sedikit tapi senangnya banyak. Kenapa? Karena fokus yang dilakukannya adalah hanya pada nikmat. Contohnya begini, kalau kita hari ini kerja, maka waktu apa yang kita nantikan di dalam aktivitas bekerja itu? Ya, salah satunya selain waktu istirahat, waktu apa lagi? Gajian. Nah, pas tanggal gajian, katakan tanggal 25 atau tanggal 30, seneng aja apa seneng banget pas masukkan transfer itu? Seneng. Cuman pertanyaannya, senangnya itu bertahan berapa lama? Kira-kira sampai tanggal 25 atau 30 bulan depan? Jangan-jangan 10 hari Ustaz. Kadang-kadang masuk tanggal 25 pagi, sore sudah kembali saldo awal. Makanya orang kalau kerja hanya sebatas karena mencari gajian, maka bukan tidak mungkin dia lebih banyak kecewa daripada bahagia. Berumah tangga, kalau yang dicari itu hanya sekedar tampilan fisik, kedudukan status sosial, ataupun jumlah harta yang melimpah, maka kalau kata Nabi, utamakan karena agamanya, bukan karena ketiga tadi. Karena kalau kita dapat yang tadi, tapi tidak dengan agamanya, bukan tidak mungkin inilah yang menjadi di antara banyaknya perpecahan-perpecahan ataupun perpisahan di dalam rumah tangga umat Islam. Maka artinya di sini kalau kita fokusnya hanya pada nikmat, bukan gak mungkin senangnya banyak tapi syukurnya sedikit. Maka kita pengen naik ke level kedua. Level kedua apa? Dimana senangnya biasa tapi syukurnya itu banyak. Kenapa seseorang punya kondisi yang demikian? Karena fokusnya bukan lagi pada nikmat, tapi fokusnya kepada siapa yang memberikan nikmat. Siapa yang memberikan kita nikmat, Bapak Ibu? Allah. Maka kalau kita fokusnya hanya kepada Allah, maka setiap kita melihat apakah kita dapat gajian saat bekerja, di dalam rumah tangga kita punya lingkungan yang baik, segala kelebihan-kelebihan yang hari ini Allah berikan, maka kita melihat itu sebagai hal yang biasa. Karena apa? Yang penting Allahnya ridho. Kalau kita hari ini punya usia, tapi ternyata tidak menjadikan usia kita dalam ketaatan, maka bukan tidak mungkin itu bukan di antara bentuk bersyukur. Karena orang yang bersyukurnya kepada Allah, dia akan menjadikan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita hari ini dikasih nikmat sehat, maka nikmat sehat itu digunakan di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hari ini dikasih nikmat usia, maka usia yang digunakan adalah di dalam melakukan ketaatan. Maka ini adalah level yang kedua. Tapi ternyata ada lagi satu level berikutnya, yang ini merupakan bukan hanya saja fokus pada nikmat, fokus pada pemberi nikmat, tapi muncul rasa. Rasa apa yang hadir bagi orang yang berada di level 3 ini? Yaitu rasa MALU. Apa? Malu. Malu kalau dia dikasih nikmat tapi ternyata syukurnya sedikit. Malu kalau dia dikasih nikmat tapi ternyata masih sering maksiat.
Malu kalau dikasih nikmat sama Allah tapi tidak menjadikan dia taat. Maka aplikasinya malu dia kepada Allah kalau hari ini kerja tidak menjadi jalan mendapatkan ridhonya Allah. Malu dia kepada Allah kalau dia diberikan nikmat berkeluarga maka bukan menjadi wasilah surga. Malu dia kepada Allah kalau hari ini dikasih kesempatan untuk beramal baik tapi justru mengabaikannya. Makanya insya Allah kita hari ini mudah-mudahan ketika muncul rasa malu, maka ibadah yang kita lakukan juga hadir malu. Malu kalau sholat kita di hadapan Allah itu dari tahun ke tahun nggak nambah kualitasnya. Karena sedikitnya ada 3 hal yang perlu kita optimalkan di dalam aktivitas ibadah sholat kita misalkan. Yang pertama adalah terkait dengan waktu. Maka apa yang bisa kita optimalkan dengan waktu? Jaga waktu sholat kita. Karena disebutkan as-sholatu ala waktiha adalah di antara amal-amal yang mendatangkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua terkait kuantitasnya, apa yang perlu ditambahkan? Tambahkan sholat sunnah setelah sholat yang wajib. Apakah itu rawatib, apakah itu kemudian sholat tahajud, apakah itu sholat duha. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kualitasnya. Maka kaitan dengan kualitas ini yaitu optimalkan pemahaman kita dalam sholat. Karena sholat yang terbaik itu adalah ketika kita lakukan dalam keadaan khusyuk. Nah pertanyaannya hari ini, saya pengen tanya sama Bapak Ibu, tadi sholat subuhnya khusyuk apa enggak? Ya ada yang bilang ya, ada yang bilang enggak, ada yang bilang insya Allah ya. Ternyata beragam. Maka kalau yang jawab iya, saya pengen tanya, apa ukuran seseorang itu khusyuk? Iya, khusyuk paling tidak lupa rokaat. Ya kalau berjamaah nggak mungkin lupa rokaat insya Allah. Kalau lupa imamnya mesti diingat di jamaah. Yang repot kalau sendiri pas giliran sholat zuhur, sholat asar. Nah apalagi nggak berjamaah, udah gitu waktunya injury time. Kerjaan belum selesai, ditungguin sama atasan laporannya. Itu biasanya kemungkinan besar lupa rokaat itu terjadi. Nah itu salah satunya yang gak khusyuk. Tapi ukuran kita khusyuk apa Bapak Ibu? Maka salah satunya adalah ketika gerakan lisan tidak mendahului gerakan hati. Gerakan lisan tidak mendahului gerakan hati. Artinya ketika seseorang ini saya bilang mohon kesediaannya Bapak Ibu ucapkan takbir 1, 2, 3. Nah itu gerakan lisan atau gerakan hati? Coba sekarang hadirkan gerakan hatinya dulu Pak Bu. Hadirkan bahwa Allah itu maha besar. Kemahabesaran Allah meliputi yang ada di dalam diri kita, yang ada di bumi kita, yang ada di semesta dan jagat raya ini. Maka sekarang saya minta Bapak Ibu ucapkan lagi takbir, tapi dengan menghadirkan gerakan hati tadi. Bisa? 1, 2, 3 takbir. Kira-kira sama atau beda? Kalau yang masih sama berarti gerakan lisannya masih mendahului gerakan hati. Tapi ketika dibilang Allahu Akbar, maka ada sebuah gerakan hati sebelum gerakan lisan. Maka inilah di antara tanda-tanda khusyuk. Nah sekarang coba dipraktekannya sambil takbiratul ihram. Bisa Bapak Ibu? Sama gerakan boleh? 1, 2, 3 takbir. Nah pas takbir tadi begitu apa enggak? Pas kita tadi takbiratul ihram, pas kita melakukan kayak tadi apa enggak? Nah artinya ini baru satu titik. Ini baru satu titik. Belum yang lain-lain. Belum bagaimana memahami Al-Fatihah. Karena pada saat kita memahami Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi kepada 3 bagian. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, maka kata Allah hamba sedang memujiku. Ketika kemudian disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka itu antara aku dan hambaku, apa yang dia minta? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka ini yang diminta oleh hamba.
Yaitu apa? Dibimbing, ditemani untuk senantiasa berada di jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, dan bukan daripada orang-orang yang dimurkai dan tersesat. Maka oleh karenanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita memahami kita untuk minta dibimbing di jalan yang lurus? Maka jawabannya ada di dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Isra. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini adalah Al-Quran yang akan membimbing kalian, menunjukkan kepada kalian jalan yang lurus. Artinya kalau hari ini insya Allah kita terus sholat, terus kemudian kita ikut kajian membahas Al-Quran, maka ini adalah di antara aktualisasi keinginan kita kepada Allah dengan amal yang kita lakukan. Karena apa? Karena ketika kita datang ke pengajian ini, kira-kira kita datang ke sini paksaan apa pilihan, Bapak Ibu? Paksaan apa pilihan? Tapi duduknya di belakang sambil nyender di belakang pintu, baca doa Bismillah Allahumma ahya wa muslimka amin. Kira-kira pilihan apa kebiasaan? Jangan, Bapak Ibu, jangan biasa. Maka hari ini kalau bahasa yang dikemukakan Dr. Bilal Phillips, seorang ulama asal Amerika Serikat, beliau katakan nobody can shut you down, lock you out, or block you from what Allah has decreed for you. He opens door for you that no one can close. Tidak ada orang yang akan mematikanmu, menguncimu, ataupun menghalangimu daripada apa yang Allah tetapkan atas kalian. He opens doors for you that no one can close. Dia selalu membuka pintunya yang tidak akan bisa ditutup oleh siapapun. Makanya termasuk kalau kita hari ini bisa ngaji, ini bukan tidak mungkin salah satu kebaikan Allah. Yang hari ini kita hadir bersama pasangan kita, alhamdulillah. Bersama anak-anak kita, alhamdulillah. Bersama orang tua kita, alhamdulillah. Tapi mungkin ada yang bilang, Ustaz, saya udah ngajakin pasangan saya berat sekali untuk datang ke masjid. Ada yang kita usahakan ngajak anak kita tapi berat. Bahkan kalau buat sampai ke masjid main handphone misalnya. Kira-kira ada yang main handphone apa enggak? Maka yang ingin saya katakan adalah tugas kita ngajak, tugas kita merangkul, tugas kita bagaimana bisa kemudian mendorong sebaik-baiknya agar mereka kemudian sama-sama berada di dalam jalan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Karena di dalam surah Al-Qasas ayat 56, insya Allah kalau jamaah lisan ini rata-rata para penghafal Quran, karena ngajinya nggak pada bawa Quran, insya Allah sudah hafal di luar kepala. Maka kalau kita lihat surat Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau, dalam hal ini merefer kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Kalau kita lebih sederhanakan lagi, engkau tidak bisa merubah siapapun orang yang engkau cintai. Karena apa? Jangankan kita, sebelum kita ada Nabi dan Rasul yang gak bisa mengubah istrinya sendiri. Siapa itu? Nabi siapa? Nabi Lut alaihissalam. Ada Nabi dan Rasul yang gak bisa merubah anaknya sendiri. Nabi siapa itu? Nabi Nuh alaihissalam. Ada Nabi dan Rasul yang gak bisa merubah ayahnya sendiri. Siapa itu? Nabi Ibrahim. Nabi dan Rasul bahkan gak bisa mengubah pamannya yang sudah menjaga dia, membesarkan dia, mencintai dia, tapi di akhir hayatnya dia tidak mendapatkan hidayah sebagai seorang muslim. Nabi siapa itu? Rasulullah Muhammad SAW. Maka apalagi kita nggak bisa merubah pasangan kita nggak bisa merubah anak-anak kita nggak bisa merubah orang tua kita, dan kita nggak bisa merubah orang-orang sekeliling kita, kecuali walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Karena di sini tugas kita nggak bisa merubah, tugas kita hanya berusaha
mengenalkan kepada hidayah. Selebihnya hak prerogatif Allah yang memilih. Maka kalau hari ini kita duduk di sini, insya Allah bukan tidak mungkin kita adalah salah satu di antara hamba-hamba Allah yang dikehendaki kebaikan dalam hidup kita. Karena kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan berikan pemahaman akan agama. Bagaimana kita faham akan agama? Ketika dia memahami ilmu agama. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah, wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Karena insya Allah ketika kita hadir di majelis ilmu ini, bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak diragukan lagi bahwa kelezatan ilmu adalah kelezatan yang terbesar. Dan kelezatan ini akan kekal bahkan setelah kematian itu terjadi di dalam hidup kita. Bahkan ilmu yang bermanfaat akan kelak bermanfaat di akhirat, yaitu ketika saat kelezatan ilmu tentang Allah kita fahami dan kemudian kita beramal karenanya. Kenapa ini menjadi penting? Karena sebagaimana disebutkan Imam Al-Ghazali rahimahullah, seseorang melakukan ibadah amal soleh itu tidak lepas daripada 3 motif yang ia lakukan. Motif yang paling awal adalah apa? Motif sebagai seorang budak, sebagai seorang hamba, al-abdun. Maka kalau orang yang motifnya melakukan sesuatu karena sebagai seorang budak, adalah dia melakukan karena dia takut kalau majikannya marah, betul apa enggak? Maka dalam level kita beribadah, kalau kita ibadah takut daripada murkanya Allah, siksanya Allah, ini baru level yang pertama tadi, level abdul. Ada yang kedua, levelnya at-tujjar, pedagang, pengusaha, orang yang berniaga. Orang yang berniaga, orang yang melakukan transaksi jual beli, kira-kira apa yang paling diharapkan dalam transaksinya itu, Bapak Ibu? Keuntungan. Maka kalau hari ini kita ibadah ngarepin pahala, boleh apa enggak? Boleh. Karena itu dijanjikan oleh Allah, maka kita boleh. Dan ini kita masuk di level yang kedua. Tapi ternyata ada level yang paling tinggi di antara keduanya itu, di mana dia bukan sekedar takut akan murkanya Allah, mengharapkan daripada pahala yang Allah janjikan, tapi dia lakukan as a lovers, sebagai seorang pecinta, al-muhibbin. Dia lakukan segala ibadahnya itu karena cinta. Dan inilah yang disebut dengan al-hubbullah, yaitu ketika dia mencintai Allah. Karena orang kalau sudah cintanya yang diharapkan hanya kepada Allah, maka bukan tidak mungkin Allah pun akan mencintai hambanya. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ketika satu kaum itu mencintai Allah, maka Allah akan mencintai mereka. Apa yang akan kita dapatkan saat kita mendapatkan cintanya Allah? Maka diantaranya dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka dia akan memanggil Jibril alaihissalam, kemudian mengatakan, innallaha yuhibbu fulana fa ahibbahu. Ya Jibril, saya cinta sama seorang hambaku yang ada di muka bumi, namanya fulan, maka cintailah dia. Maka kemudian fayuhibbuhu Jibril, maka kemudian Jibril mengatakan, ya Rabbi, aku pun mencintai hambamu itu. Kemudian fayunadi Jibril fi ahli sama, maka kemudian Jibril memanggil seluruh penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Kemudian Jibril mengatakan, innallaha yuhibbu fulana fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai hambanya fulan di atas muka bumi, maka cintailah dia, karena sesungguhnya aku pun juga mencintainya. Maka kemudian fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh malaikat pun mencintai hamba Allah tadi. Nah, ini yang terjadi di langit. Bagaimana yang terjadi di bumi? Tsumma yudha'u lahul qabul fi ahlil ard. Maka kemudian diletakkan penerimaan baginya di atas muka bumi.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang sudah dicintai Allah bisa jadi dia mendapatkan keajaiban-keajaiban yang itu boleh jadi nalar logika kita nggak sampai. Salah satunya, kalau kita lihat di dalam generasi sebelum kita, kalau kita bicara tentang hukum api, kira-kira kalau benda padat atau semi cair dikenakan api, apa yang terjadi? Meleleh, terbakar, betul? Tapi ada seorang manusia yang saat itu dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, yang dihidupkan seorang raja yang zalim bernama Namrud, tapi ternyata api itu tidak membakar hamba Allah Ta'ala. Yang diceritakan ini cerita tentang siapa? Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim mendapatkan salah satu gelar Khalilullah, Nabi yang dicintai oleh Allah. Maka beliau dapatkan keajaiban. Api pun bahkan tidak membakar dirinya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bagaimana Allah memerintahkan kepada Jibril, kepada Ibrahim alaihissalam untuk masuk ke dalam api dengan khawatir. Katakan, qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Katakanlah wahai api, dingin dan sejuklah engkau, dan berikanlah keselamatan kepada Ibrahim. Sekarang ada ketika seseorang punya pisau, pisaunya tajam banget. Terus kemudian motong batu terbelah. Kan ini hukum pisau, betul apa enggak? Tapi ketika kemudian ditempelkan di atas leher seorang hamba Allah yang Allah cintai, ini pisau nggak tembus. Ajaib kan? Dan ini kisah tentang siapa? Ismail alaihissalam. Karena ternyata Allah menerima pengorbanan seorang ayah yang soleh, anak yang soleh, maka Allah cinta kepada keluarga itu. Ada lagi seorang hamba melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dan sampai Masjidil Aqsa kemudian ila Sidratil Muntaha. Setelah itu sampai lagi di Masjidil Haram sebelum waktu subuh. Padahal perjalanan itu dimulai dari lepas waktu Isya. Sementara pada saat itu belum ada pesawat supersonik, belum ada roket yang bisa sampai kepada petala langit. Kalaupun hari ini ada pesawat yang bisa keliling dunia dalam ukuran sekian jam, maka itu baru sampai di langit pertama. Ini levelnya sampai langit ke-7. Ajaib kan Bapak Ibu? Dan pertanyaannya, siapa yang diperjalankan oleh Allah dengan kondisi itu? Rasulullah Muhammad SAW. Maka apa yang kita ingin simpulkan? Orang-orang yang Allah cintai, maka hidupnya akan dipenuhi dengan miracles, keajaiban-keajaiban. Dalam bahasa lain, Allah mengatakan jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjadi penglihatannya, Allah akan menjadi pendengarannya, Allah akan menjadi lisannya, Allah akan menjadi anggota tubuhnya. Maksudnya apa? Allah akan menjaga hamba itu. Allah jaga penglihatannya, Allah jaga pendengarannya, Allah jaga lisannya, dan Allah jaga anggota tubuhnya. Dari apa? Melakukan hal-hal yang membuat Allah murka kepadanya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertanyaannya, pengen gak sih kita dapat jadi kelompok orang yang mendapatkan keajaiban-keajaiban itu dalam hidup kita? Pengen ya? Dan keajaiban itu kalau kita kaitkan dengan apa? Biasanya antara masalah atau keinginan yang kita hadapi, betul? Hari ini kita hidup punya masalah nggak Bapak Ibu? Punya apa sedikit atau banyak? Lihat tadi banyak wajah-wajah bermasalah ya. Tapi pertanyaannya, hidup kalau nggak punya masalah bagus apa enggak? Bagus juga. Kebanyakan masalah, jadi serba salah kalau gitu. Maka kalau begitu, bukan tentang sedikit ataupun banyaknya masalah, tapi yang penting masalahnya itu sesuai dosisnya. Karena orang kalau hidup gak punya masalah, bukan gak mungkin dia udah gak hidup lagi, betul? Dan ketika masalah itu hadir, yang paling penting adalah bagaimana kemudian Allah hadirkan solusi itu dalam hidup kita. Bukan kita sibuk nyari solusi masalah,
Makanya kisah tentang Nabi Yunus itu mengajarkan kepada kita. Nabi Yunus waktu berada di dalam perut ikan, apa yang dipikirkan Nabi Yunus? Mikirin di dalam perut ikan, apa mikirin bagaimana cari jalan keluar, atau apa yang dia lakukan selain itu? Kalau dia mikirin jalan keluar, bukan gak mungkin dia cari apa gitu, dia bawa pisau, dia tusuk-tusuk begitu ya ke dalam perut ikan. Karena dia ikan yang muntah keluar, kalau logika kita kan begitu. Tapi pertanyaannya, Nabi Yunus melakukan itu apa enggak? Kenapa Nabi Yunus tidak melakukan itu? Karena kemudian beliau bertafakur, beliau kemudian bermuhasabah, sehingga dari lisannya Allah pandu daripada mengucapkan kalimat zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau Nabi Yunus nggak bilang kayak begini dalam surat As-Saffat ayat 113, 114, itu dia bakal ada di dalam perut ikan nun sampai hari kiamat. Jadi ini bukan ikan sekedar ikan nun namanya. Makanya disebut Yunus Dunnun, putra ikan nun. Dan ketika kemudian beliau berada di situ, beliau nggak mikirin masalahnya, beliau nggak mikirin solusinya, tapi beliau mikirin Allah. Beliau mikirin Allah. Jangan-jangan beliau telah menyebabkan Allah memberikan iqab kepada dia, memberikan sanksi kepada dia. Maka disitulah kemudian beliau bertafakur, kemudian keluar kalimat zikir tadi, la ilaha illa anta, tiada ilah melainkan engkau ya Allah. Dalam arti apa? Tidak ada yang bisa merubah seseorang selain engkau ya Allah. Lantaran apa? Nabi Yunus udah ngajakin daripada kaumnya untuk beriman kepada Allah, tapi kaumnya nggak mau ngikutin. Maka kemudian Nabi Yunus bilang, ya udah, antum semua tunggu diazab sama Allah. Kemudian Nabi Yunus meninggalkan mereka. Padahal Allah belum memerintahkan Nabi Yunus meninggalkan mereka. Singkatnya, kaumnya malah bertaubat, taubatnya diterima Allah. Nabi Yunus naik kapal, justru kapalnya diterpa dengan ombak dan badai luar biasa, sehingga kemudian dilemparkan ke dalam laut. Maka tadi sudah kita simpulkan ayatnya, surat Al-Qasas ayat 5. Kita nggak bisa merubah orang. Maka begitu juga ada peran hamba, ada peran Rabbi, Tuhan. Maka kita nggak bisa berperan as a God yang bisa mengatakan seorang itu hidup dan mati dan seterusnya. Hidup dan mati itu urusan Allah. Maka katanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Yunus sadar telah melakukan kekeliruan. Subhanaka, ya Allah, Maha Suci Engkau. Baik, kalau kita pernah melakukan sesuatu yang tidak baik atau kita lihat hal yang tidak baik, ungkapannya salah satunya selain kalimat istirja adalah kalimat tasbih, subhanallah. Maha Suci Engkau, ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman. Maka ketika dia sadar, yang dia pentingkan apa? Allahnya ridho dulu, karena kalau Allah ridho, maka Allah akan hadirkan solusi dari masalahnya. Hari ini kita itu kadang-kadang sibuk mikirin solusi masalah, tapi nggak sibuk mikirin Allah, betul apa? Padahal ciri orang yang beriman Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 165, walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah itu begitu luar biasa. Jadi bukan cinta kaleng-kaleng ataupun cinta kawin. Ya, karena hari ini lagi banyak musim kaleng-kaleng apa kawin. Laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Saya nggak perlu sebutin siapa itu. Makanya begitu ditangkap karena menggunakan narkoba, bingung mau dimasukin sel laki-laki atau perempuan. Ini di dunia aja udah begitu, apalagi nanti dikubur mau ditulis almarhum apa almarhumah atau alumnium, kan repot juga. Maka hari Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu gimana kiat kita agar jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Nah, sedikitnya ada 8 makhluk di dalam Al-Quran yang Allah jelaskan tentang siapa orang-orang yang dicintai oleh Allah itu. Tapi insya Allah di kesempatan pada hari ini, dan di 8 itu kita bahas satu dulu.
supaya penasaran 7 yang lain diundang lagi. Karena ini yang hari ini kita datang karena ini menggantikan yang lainnya. Kebetulan pas bisa. Maka bismillah yang pertama adalah di dalam Al-Quran Allah sebutkan di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah kelompok Al-Muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Karena Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Di dalam surah Ali Imran ayat 134. Di dalam ayat yang lain Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Maka hari ini Bapak Ibu, Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam menafsirkan ayat ini bahwa ihsan yang dimasukkan di sini adalah ihsan terhadap segala hal. Ihsan kepada seseorang dalam urusan harta. Maka kalau di sini nama musholahnya, nama masjidnya Al-Ihsan, harus paham makna ihsan itu apa. Do the best. Kalau ukuran harta, ihsan maliyah, ihsan di dalam urusan hartanya apa? Dia melakukan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Belum dikatakan kebajikan yang paling sempurna sebelum mereka menginfakkan harta yang paling mereka cintai. Maka kalau tadi ada kotak amal udah jalan apa belum? Kira-kira yang dimasukin tadi semaunya apa semampunya? Kita kalau ke mall bawa 1 juta itu rasanya sedikit apa banyak buat? Masalahnya ke masjid, ke musola pernah nggak bawa 1 juta? Kebanyakan. Kadang-kadang begitu ada kotak amal ya, dompet kita ada 2 lembar, yang 100.000, yang 2.000. Kira-kira yang dimasukin yang mana? Bahkan kalau bisa cari lagi, ditutupin begitu masukin bunyi kontan ya. Yang dimasukin 1.000. Udah gitu ya Allah, surga Firdaus ya Allah. Kita ke rest area, mampir ke kamar kecil, masukin berapa? Jangan sampai kita pengen ke surga sama kayak ke kamar kecil. Maka kalau ada jamaah lisan, mohon maaf, dibuka kotak amal ada isi 2.000. Belum ikut pengajian hari ini. Insya Allah jamaah lisan minimal. Begitu dibuka kotak, kalau nggak lembaran yang siap mau sholat pakai peci berdua berjamaah ya, warna merah, paling warna biru. Karena insya Allah kalau kita belajar di jalan Allah tidak ada yang rugi. Allah akan menjanjikan ganti yang lebih banyak, 2 kali lipat, 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Ihsan di dalam harta, ihsan di dalam cara mencari hartanya dari jalan yang halal, ihsan dalam cara menghabiskannya, dibelanjakan di jalan Allah. Karena ukuran harta itu kata Nabi, apa yang kita makan sampai habis, apa yang kita pakai sampai usang, dan apa yang kita miliki sampai kita sedekahkan. Bahkan kalau mereka di pagi hari sedekah fajar, turun malaikat yang Allah utus kepada mereka, seraya apa? Ketika melihat hamba Allah tadi melakukan sedekah fajar, maka malaikat ini ngangkat tangan, ya Allah, gantilah daripada apa yang sudah dibelanjakan di jalan. Tapi orang yang nggak ngeluarin, ya Allah tahanlah sebagaimana dia telah menahan rezeki. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ihsan dalam urusan harta, ihsan di dalam ukuran berinteraksi, bermasyarakat, bermuamalah. Karena salah satu bagaimana kita menghadirkan ihsan di dalam berinteraksi, bergaul, bermasyarakat, bermuamalah, salah satunya hadirkan ketulusan antara kita kepada orang lain. Bagaimana cara kita menghadirkan ketulusan? Insyaallah Profesor Lexi sudah dapat ilmunya ini. Kita punya rumus namanya 2L plus 2I. Apa Bapak Ibu? 2L plus 2I. Apa itu 2L plus 2I? Agar kita semakin memiliki ketulusan, kebaikan, perilaku antar ketika kita berinteraksi dengan sesama.
Maka saya pengen sampaikan, tapi saya pengen Bapak Ibu ngikutin, mau apa enggak? Oke, kita mulai dulu ya, dari 2 L. L yang pertama, silakan Bapak. 1, 2, 3. L yang pertama, lupakan kebaikan kita kepada orang lain. L yang kedua, lupakan keburukan orang terhadap kita. Nih, salah satu bagaimana kita menghadirkan kualitas ihsan di dalam bermasyarakat. Hadirkan yang pertama tadi, lupakan kebaikan kita sama orang lain. Jangan kita bilang dia tuh orang sekarang tantang tenteng. Dulu kalau bukan gara-gara saya nggak jadi orang tuh orang. Terus kalau nggak jadi orang jadi apa? Orang kalau ingat-ingat dia pernah berbuat baik, apalagi sama orang, jatuhnya nggak tulus. Kalau nggak tulus, maka apa yang disebut modus. Makanya kalau hari ini suami istri sibuk mengingat kebaikan masing-masing. Papa ini sudah banting tulang dibanting-banting. Pagi, sore, siang, malam. Masa nggak cukup-cukup juga ya? Terus istri bilang, Bapak, Mama kerja dari matahari terbit sampai mata Bapak terpejam. Papa pernah nggak ngurusin anak-anak? Akhirnya sibuk. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika dua-duanya modus, nggak saling terima, nggak ikhlas, clash. Ya udah kalau gitu, saya kembalikan kamu ke orang tua kamu. Oh udah, itu masuk kamu. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, begitu juga kita sama anak. Kita jangan menuntut terlalu kepada anak, dan anak juga harus paham sama orang tua. Jangan sibuk saling mengingat kebaikan diri. Nah, kalau bukan bapak yang nyekolahin kamu, bukan mama yang ngurusin kamu, nggak jadi orang kamu. Padahal anak itu titipan Allah. Kita cuma dititipin Bapak Ibu, bukan milikin. Kalau dititipnya kita benar, dititipinnya kita melakukan dengan benar, mendidik dengan benar, insya Allah jadi kebaikan buat kita. Makanya dokter bilang, maaf, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan kita membesarkan anak itu not provide, bukan menjadikan mereka itu adalah untuk mengurus kita, provide us. Tapi bagaimana kita mendorong anak kita itu bisa mereka menghamba kepada Allah. Itu tugas kita sebagai orang tua. Dan jangan sampai kita jadi orang tua durhaka. Orang tua durhaka siapa? Yang nyuruh anaknya ngafalin Quran, baca Quran, sholat ke masjid, tapi dia gak melakukan. Memerintahkan anak melakukan kebaikan, tapi dia sendiri gak melakukan. Maka begitu juga seorang anak harus tahu diri. Jangan mentang-mentang kemudian hari ini Allah izinkan punya sebuah kedudukan, keadaan yang lebih baik, kemudian dia lupa kepada orang tuanya. Maka salah satu sumber keberkahan dari keberhasilan yang dia dapatkan ketika dia punya bakti yang sempurna kepada orang tuanya. Maka hari ini Bapak Ibu, yuk, bahkan antar kita dengan tetangga yang lain, jangan sibuk mengingat kebaikan kita sama orang lain, tapi lupakanlah kebaikan kita sama orang lain. Supaya apa? Kita senang melakukan kebaikan-kebaikan terus-menerus di dalam hidup kita. Punya semangat fastabiqul khairat, akan terus melakukan kebaikan. Wah, saya nih yang bangun masjid ini, kalau bukan saya gak jadi di masjid, hilang pahalanya. Maka hari ini lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Yang kedua, lupakan keburukan kita kepada orang lain. Lupakan keburukan orang lain kepada kita. Lupakan keburukan kita kepada keburukan orang lain kepada kita. Maksudnya gimana? Kalau hari ini misalkan ada orang yang berbuat tidak baik kepada Bapak Ibu, biasanya kira-kira sikap kita bagaimana Bapak Ibu ketika melihat orang itu? Ya, orang berbuat nggak baik sama kita, mungkin menzalimi kita, menjegal kita di kantor, terus kerjaannya kalau di tengah masyarakat ngomongin yang nggak baik tentang kita. Begitu kita ketemu orangnya, enaknya diapain orang? Apalagi kalau datang backingannya itu malaikat penjaga bukit, kira-kira enaknya apa? Kalau ditanya, perlu ditenggelamkan atau dibinasakan?
ratakannya. Tapi ternyata Rasulullah nggak begitu. Rasulullah begitu dihina, dilempari batu di Taif, datang malaikat Jibril, malaikat penjaga bukit Taif, apa ditenggelamkan mereka dengan bukit itu? Apa kata Nabi? Jangan, wahai malaikat. Kalau kau melakukan itu, siapa yang kelak akan mendengarkan dakwahku di masa yang akan datang? Rasulullah maafkan. Cuma kita hari ini kira-kira memaafkan orang yang punya perbuatan nggak baik sama kita, ringan atau berat? Ringan atau berat? Mana lebih berat? Minta maaf atau memaafkan? Kenapa memaafkan lebih berat? Ya, karena minta maaf bisa dilakukan siapa saja. Handphone bisa minta maaf, pulsa Anda tidak cukup. ATM bisa minta maaf kalau Anda tidak cukup, ya. Tapi yang namanya memaafkan itu mesti hamba Allah yang menerima. Makanya karena berat, hadiahnya surga. Kalau memaafkan itu ringan, mungkin hadiahnya kipas angin sama sepeda. Maka hari ini Rasulullah itu maafin. Forgiveness, kita memberikan kemaafan kepada orang. Karena kenapa? Kalau nggak kita maafin juga, hidup kita itu capek. Betul nggak Bapak? Mikirin itu orang terus, mau tidur mikirin dia, bangun tidur mikirin dia, kerja mikirin dia. Dia nggak mikirin kita. Capek apa enggak? Capek. Maafin, maafin. Yang kedua, setelah maafin doakan. Nah, kita ada orang yang nggak berbuat nggak baik sama kita. Kira-kira kalau kita doain apa? Mulai keluar ya bahasa-bahasa ini. Kalau dia lebih layak ditenggelamkan, ya Allah, sudah selesaikan hidupnya. Modal saya dibawa lari, ditagih kayak kumpulnya ilmu ditelan bumi. Saya akhirnya harus merumahkan karyawan saya, bisnis saya macet. Ya Allah, biar kalau memang kematian lebih baik, dia dijemput kematian di awal. Tapi coba lihat Rasulullah, doanya kayak gitu apa enggak? Enggak. Allahumma fir li qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, maafkan kaumku karena mereka enggak tahu. Rasulullah itu doakan kemaafan. Maka kita sekali-kali, bukan sekali-kali, seringkali doakan orang lain. Di dalam sholat tahajud kita, setelah sholat tahajud, setelah sholat fardu, walaupun mungkin dia berbuat tidak baik sama kita. Karena apa? Kita doain orang lain, untung apa rugi? Untung apa rugi? Kojok untungnya agak merasa terpaksa gini. Jangan-jangan jarang kita doain orang, betul? Pada Bapak Ibu, kalau kita mendoakan orang lain, Allah kirimkan malaikat yang mengaminkan doa kita, dan kemudian mendoakan yang sama buat kita. Misalkan kita tahu di teman kita lagi punya masalah mau hutang, ya Allah, bantu Bapak Fulan, ya Allah, Ibu Fulan, agar hutangnya bisa terselesaikan, ya Allah, dengan cara-cara yang Kau berikan. Maka malaikat datang bilang amin dan mendoakan yang sama. Tapi jangan kemudian setelah kita doakan di waktu malam, begitu kita subuh, Pak, tadi malam saya udah bantu doain Bapak. Itu namanya modus. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maafkan, doakan. Yang ketiga apa? Balas keburukan dengan kebaikan. Rasulullah dilemparin ketika keluar rumah itu dengan kotoran. 1 hari gak datang tuh orang. Ditanya kemana orang yang biasa? Sakit ya Rasul. Rasulullah balik ke rumah, ambil makanan, jenguk itu orang. Hari ini Islam rahmatan lil alamin adalah bukan Islam yang lemah. Karena salah satu bukti Islam yang rahmatan lil alamin, dia menjadi agen-agen kasih sayang Allah berada di atas muka bumi. Maka hari ini saya gak sampai pemahaman saya kalau ada yang bilang bahwa agama itu musuhnya Pancasila. Karena Pancasila sila pertama tentang agama. Bahkan kalau kita lebih spesifik lagi, agama Islam, ketuhanan yang maha, dan gak ada ketuhanan yang maha esa selain Islam. Dan ini sudah diakui, kenapa sekarang harus dibenturkan?
Maka hari ini Bapak Ibu, mudah-mudahan kita berikan kepada Allah dari paham-paham yang jauh daripada pemahaman Islam yang sebenarnya. Hindari daripada memberikan label-label. Kemarin lagi musim pilkada antara kecebong sama kampret. Kata Agim sekarang udah melebur jadi kacepret. Tapi sekarang muncul lagi istilah kadrun. Kadrunnya apa? Ternyata kemarin banyak muncul di WhatsApp grup singkatan kadal gurun. Dan ini dipakai oleh orang-orang komunis dulu. Kepada siapa? 7 setan. 7 setan. Setan itu siapa? Ulama, guru ngaji, kepala desa, santri, pamong raja, boleh sebut. Maka hari ini kalau kita nggak ngerti, tolong jangan ikuti sesuatu yang kita nggak miliki ilmunya. Valentine's Day itu bukan dari Islam. Jangan sampai anak-anak kita will you be my Valentine. Kalau dia kemudian mengatakan ya saya, maka dia serahkan kehormatan dirinya dalam hubungan yang tidak halal. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Dan janganlah kalian ikuti sesuatu yang tidak kalian miliki ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuada, hati dan akal pikiran kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ini baru 2 ya. Nah, sementara 2 I-nya apa Bapak Ibu? Yuk, sedikit lagi. I yang pertama. Ingat kebaikan orang terhadap kita. I yang kedua. Ingat keburukan kita sama orang. Nah, ini salah satu perbuatan ihsan yang menghadirkan ketulusan. Kita ingat kebaikan orang itu agar apa? Kita mudah pandai menjadi orang yang bersyukur, mengapresiasi orang lain, mengucapkan terima kasih. Seorang suami yang sering berterima kasih kepada pasangannya. Terima kasih ya Ma, udah jadi teman papa hidup selama ini. Ya kira-kira papa gimana? Nyesel nggak sama papa selama ini? Terus coba sih ya, gimana lagi Pak udah terjebak? Ya Bu. Nah, kalau dia bilang Pak, Mama juga sadar, Mama banyak salah. Terima kasih Papa udah jadi imam kamu. Itu indah rumah tangga. Orang tua berterima kasih sama anaknya. Terima kasih ya nemenin ayah, nemenin bunda ini sama-sama ngaji setelah sholat subuh di masjid. Anaknya bilang terima kasih juga Abi, Umi udah ngajakin kita ke masjid sehingga kita senang ada di masjid. Enak. Kita mampu mengumpulkan terima kasih kepada bawahan kita, kepada atasan kita, sesama teman kerja kita, sesama tetangga. Enak hidup itu. Makanya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh para istrinya, Rasulullah itu di rumah nggak pernah marah. Sekarang kalau saya tanya sama bapak-bapak, Pak, pernah marah nggak sama istri? Masya Allah. Sekarang saya pengen tanya, Bu, Bapak pernah marah nggak? Enggak loh. Nah kalau gitu berarti Ibu pernah marah nggak sama Bapak? Oh sering. Dan ternyata kenapa akar marah itu muncul? Karena kurang bersyukur. Rasulullah itu mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaan. Kata Ummul Mukminin, kalau melihat yang ia sukai beliau ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau melihat yang tidak ia sukai, alhamdulillahi ala kulli hal. Bahasanya enggak pernah marah ke orang yang mudah bersyukur itu. Siap praktek Bapak Ibu? Dan bahkan kalau perlu tambahkan kejutan. Tahabu, berikan hadiah maka isyaratkan akan saling mencintai. Begitu pulang, Papa terima kasih ya, Mama udah bantuin Papa selama ini. Cuma izinkan Papa cuma bisa ngasih emas setengah kilo ini buat Papa. Kira-kira itu gimana kejutan ya Bapak? Terima kasih Pak. Alhamdulillah Mama juga udah beli tiket ke West Europe, mampir ke Mekah dan sampai ke Dubai buat kita berdua. Ternyata kalau kita saling memberi hadiah itu nikmat.
Dan nikmat itu nggak harus nikmat yang mahal. Pulang kita ajak anak kita, yuk kita jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Ke Masjid Istiqlal. Kita ajak ke tempat-tempat yang bernilai dan bermanfaat. Ingat kebaikan orang, maka kita akan jadi orang yang pandai bersyukur dan berterima kasih. Dan yang terakhir adalah ingat keburukan kita sama orang, supaya apa? Jangan sampai kita jadi orang zalim. Mawas diri, jaga-jaga lisan, jaga-jaga perbuatan. Jangan sampai kita jadi orang muflis. Siapa orang muflis itu? Dia mau masuk surga dengan amal-amal yang sudah dinilai pahalanya oleh Allah, tapi kemudian ada orang-orang di sekelilingnya ketika itu mengatakan, Rob, saya nggak mau dia masuk surga. Kenapa? Karena waktu di dunia dia mengambil hak saya, dia menzolimi saya, dia mengomongi hal yang tidak baik kepada saya, diambil pahalanya sampai habis. Orangnya yang di situ komplain sama Allah masih banyak. Akhirnya apa? Dosa orang-orang ini dipindahkan kepada orang tadi. Akhirnya dia gak masuk surga, ujungnya malah masuk neraka. Maka kita gak pengen jadi orang bangkrut. Jaga sikap kita, behave terhadap akhlak kita. Karena hidup kita tentang bukan hanya diri kita, tapi bagaimana terhadap sesama. Maka oleh karenanya tingkatan ihsan yang terbaik disebutkan oleh Nabi SAW. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau seakan-akan beribadah melihat Allah. Kalaupun enggak, seakan-akan engkau merasa dilihat oleh. Kita mungkin belum sampai di level yang paling tinggi tadi. Melihat Allah kita enggak sanggup, belum sanggup, bahkan tidak sanggup. Tapi kalau kita belum, maka posisinya yang kedua, selalulah kita merasa dilihat Allah, muraqabatullah. Serasa dilihat Allah, ditatap Allah. Kalau saya sekarang ngaji, Allah sedang menatap saya. Kalau saya lagi doa, Allah lagi melihat saya. Kalau saya lagi bekerja, Allah mengetahui apa yang menjadi gerak-gerik zahir maupun batin saya. Karena apa? Allah ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati dan apa yang terlihat secara zahir. Maka hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirkan muraqabatullah sebagai jalan kita untuk menjadi orang-orang ihsan. Kalau kita sholat ngerasa dilihat Allah, diawasi Allah, sholat kita mau main-main apa enggak? Kalau kerja kita merasa dilihat Allah, pengen gak kerja kita main-main apa enggak? Kalau kita berkeluarga merasa diawasi Allah, pengen gak kita sia-sia dengan keluarga kita? Maka ketika kita merasa diawasi, ditatap oleh Allah, termasuk bahkan ketika kita ngaji hari ini, bukankah mungkin Allahnya sedang menatap kita? Dan mudah-mudahan ketika kita ditatap oleh Allah, menjadi salah satu pengantas kita menjadi orang-orang yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku yang berjiwa tenang, kembalilah engkau dalam keadaan lapang dan aku ridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya Bapak Ibu. Insya Allah masih ada 7 kelompok orang lagi yang mereka dicintai oleh Allah, dan mudah-mudahan menjadi salah satu jalan mendapatkan keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hari ini kita sudah belajar yang satu, yaitu jadilah kita bagian dari kelompok orang-orang al-muhsinin atau al-muhsinin. Maka insya Allah apa 7 hal yang baik mudah-mudahan bisa kita sampaikan di kesempatan yang lainnya. Dan mohon maaf sebelumnya, mungkin untuk pagi ini kita tidak bisa membuka ruang tanya jawab karena kebetulan ada agenda training di daerah Bintaro pukul 8. Jadi insya Allah mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini menjadi kebersamaan yang mendatangkan cintanya Allah di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan lagi, hadanallahu wa iyyakum ajmain wa afwa minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.